Halo, perkenalkan nama saya Fidelisa Bruno Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten. Oke, untuk soal yang pertama diambil dari soal OSK Fisika tahun 2016. Dan ini soalnya. Sebuah mobil roda 4 membelok pada suatu tikungan yang berbentuk lingkaran. Lintasan tengah poros roda belakang membentuk lingkaran terhadap pusat tikungan tersebut dengan jari-jari R besar. Panjang poros atau jarak antara kedua roda belakang adalah H. Massa masing-masing roda belakang adalah M. Roda belakang dapat diasumsikan sebagai suatu cakram dengan jari-jari B. Ambil nilai R sama dengan 10 meter, H sama dengan 2 meter, dan B sama dengan 0,5 meter. Jika perbandingan energi kinetik total antara roda belakang dalam adalah K, tentukan nilai K-nya. Jadi itu yang ditanyakan adalah nilai K-nya, perbandingannya. Jadi di sini misalkan untuk pembahasannya kecepatan pusat massa dan kecepatan sudut roda luar dalam adalah V1 dan kecepatan sudut 1 atau omega 1. Kecepatan pusat massa dan kecepatan sudut roda dalam adalah V2 dan omega 2. Dan kecepatan sudut pusat massa kedua roda terhadap pusat tikungan adalah omega. Dan roda menggelinding tanpa slip sehingga berlaku hubungan kecepatan yang pertama sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari, yang dimana jari-jari yang pertama itu dianggap dengan variabel B. Dan V2 omega 2 dikalikan dengan jari-jari yang pertama yaitu B, seperti itu. Energi kinetik total roda adalah energi kinetik translasi pusat massa ditambah energi kinetik rotasi terhadap pusat massa. Energi kinetik total roda dalam adalah kita menggunakan energi kinetik, yang dimana energi kinetik ini dibagi menjadi dua, yaitu energi kinetik translasi dan rotasi. Jadi ini setengah mv1 kuadrat ini adalah translasi ditambahkan dengan setengah inersia omega kuadrat. Untuk yang pertama, benda yang pertama. Setelah itu ini dijumlahkan, yang dimana kita ubah dulu V1-nya. V1-nya itu adalah omega 1 dikalikan B ditambahkan dengan setengah mb kuadrat. Yang dimana inersia yang ini kita ubah menjadi setengah mb kuadrat. Yang mana ini merupakan suatu silinder rongga seperti itu dikalikan dengan omega 1 kuadrat. Jadi inersianya diubah. Setelah itu kita kalikan semuanya, setelah itu kita jumlahin, maka hasilnya adalah ini jadi 1/4 menjadi setengah ditambahin, dan juga keduanya sama, jadi hasilnya adalah 3/4 mb kuadrat dikalikan omega 1 kuadrat seperti itu. Jadi kita dapat persamaan yang pertama. Setelah itu kita cari persamaan yang kedua, yang dimana energi kinetik total roda luar adalah ini energi kinetik yang di luar sama dengan 3/4 mb kuadrat dikalikan omega kuadrat di 2. Karena sama juga nilai seperti sebelumnya, cuman yang berbeda itu adalah tinjauan benda pertama dan benda kedua. Tapi di benda kedua dengan hitungannya juga sama, maka nilainya sama seperti itu. Cuman yang membedakan bendanya keberapa. Maka untuk hubungan omega 1 dan omega adalah V1 sama dengan omega 1 dikalikan B sama dengan omega, yang dimana untuk jari-jarinya itu R jari-jari aslinya dikurangi dengan setengah dari ketinggiannya. Nah maka tinggal dipindahin saja B-nya karena kita mau cari omega 1-nya. Jadi omega 1 sama dengan omega dalam kurung dikalikan R kurang setengah H per B, seperti itu. Jadi untuk hubungan yang kedua, yang dimana omega 2 dan omega adalah V2 sama dengan W2 dikalikan B. Jadi ini sama juga, cuman yang berbeda itu yang untuk yang pertama, untuk omega 1 itu nilai B-nya negatif atau dikurangi. Tetapi untuk omega kedua itu positif karena sesuai dengan arahnya, seperti itu. Jadi R tambah setengah H, otomatis omega 2 sama dengan omega dalam kurung R tambah setengah H per
B seperti itu. Setelah itu tinggal kita substitusikan saja, yang dimana untuk perbandingan energi kinetik total antara roda belakang luar dengan roda belakang adalah K sama dengan energi kinetik 1 per energi kinetik 2, yang dimana K ini adalah suatu perbandingan. Setelah itu omega 1 kuadrat dibandingkan dengan omega 2 kuadrat yang bekerja. Jadi sini R kurang setengah H per R tambah setengah H di dalam kurung kuadrat. Dan B nya kemana? B nya sama-sama dicoret, makanya tidak dituliskan seperti itu. Setelah itu dikoratin dan kita masukkan nilainya, yang dimana R itu adalah 10, H itu adalah 2. Jadi di sini 9 per 11 dikoratin dua-duanya. Maka untuk mendapatkan nilai K, otomatis 9 kuadrat adalah 81, 11 kuadrat adalah 121. Jadi seperti itu jawabannya. Berarti nilai K-nya itu sama dengan 81 per 121. Untuk soal yang kedua diambil dari soal OSK Fisika tahun 2006. Jadi ini soalnya. Seseorang berjalan menuruni tangga eskalator yang sedang bergerak turun memerlukan waktu 1 menit. Jika kecepatan berjalannya didua kalikan, maka memerlukan waktu 40 detik. Berapa waktu yang diperlukan jika orang tersebut rileks atau diam? Jadi untuk pembahasannya, yang dimana kecepatan eskalator turun relatif terhadap lantai, yaitu kita lambangkan dengan VE. Setelah itu kecepatan orang menuruni tangga, yaitu kita anggap dengan V0 atau kecepatan awal. Jadi untuk eskalator turun dan orang menuruni tangga, maka tangga eskalator itu bergerak turun dan orang menuruni tangga dengan waktu T yang pertama, yaitu 1 menit. Setelah itu tinggal untuk rumusnya, yang dimana L adalah jaraknya sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Ini mana kecepatan ini adalah kedua kecepatan tersebut, jadi dijumlahkan. Jadi kecepatan pertama yaitu VE, kecepatan awal yaitu V0. VE ini adalah kecepatan eskalator turun relatif terhadap lantai, tapi diambil dengan kecepatan yang pertama. Dan ini adalah kecepatan orangnya, yang V0 ini, dikalikan T1. Maka sama dengan VE tambah V0 dikalikan 60, karena T1 nya itu adalah 60. Setelah itu dikalikan masuk ke dalam 60 dikalikan VE, 60 VE ditambah 60 dikalikan V0, 60 V0 seperti itu. Setelah itu kita lanjut untuk eskalator turun dan orang menuruni tangga, yang dimana tangga eskalator bergerak turun dan orang menuruni tangga dengan waktu T2. Nah, yang memerlukan waktu 40 detik untuk T2 nya. Dan kecepatan orang tersebut menjadi 2 kali dari kecepatan awalnya, seperti itu, yaitu 2 V0. Maka L sama dengan VE tambah 2 V0 dikalikan T2. Nah, jadi di sini VE tambah 2 V0 dikalikan 40, karena T2-nya itu 40, tinggal disubstitusikan. Setelah itu dikalikan masuk ke dalam. 40 kali VE, 40 VE, 40 kali 2 V0 yaitu 80 V0 seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan 2 persamaan. Jadi dari hasil yang tadi kita substitusikan. Maka untuk panjang L-nya menjadi 60 VE tambah 60 V0 sama dengan 40 VE tambah 80 V0 seperti itu. Jadi ini L dari kedua persamaan tersebut. Maka di sini tinggal kita pindah-pindahin saja, kita cari yang sama, yang dimana ini pindah ke sini, jadi 60 kurang 40 VE. Di sini 80 V0 dikurangi 60 V0, jadi 20 VE sama dengan 20 V0. Dibagi 20 semuanya, jadi VE sama dengan V0 seperti itu. Maka L sama dengan VE tambah VE, yang dimana VE ini sama dengan V0, jadi boleh dong VE tambah VE sama VE tambah VE yaitu 2 VE dikalikan 60 sama dengan 120 VE. 2 dikalikan 60 yaitu 120, tinggal dituliskan VE nya seperti itu. Setelah itu kita tinggal pindahin saja, yang dimana kita mau cari nilai kecepatan di titik E nya ini yang relatif terhadap lantai, maka VE sama dengan L per 120. Jadi ini tinggal pindahkan ke ruas kiri, jadi L per 120. Yang dimana kita sudah mendapatkan kecepatan terhadap lantainya. Eskalator bergerak turun dengan kecepatannya adalah VE. Dan orang dalam keadaan diam, waktu T3 yang dibutuhkan adalah L sama dengan VE dikalikan T3. Yang dimana VE ini adalah kecepatan terhadap lantai, T ini adalah waktu ketiga, yang dimana pada saat dia diam atau relax.
Seperti itu. Jadi di sini tinggal kita pindahin saja. Yang dimana T3 sama dengan L per VE. Tinggal dipindahkan ke ruas kiri di pembagian. Jadi T3 sama dengan L per VE, yang dimana L dibagi L per 120. Jadi nilai yang tidak kita dapat tadi yaitu L per 120. Itu adalah nilai dari VE. Sehingga tinggal kita masukkan, kita substitusikan, dan kita coret-coret. Yang dimana ini dibalik, hasilnya tinggal 120 L per L. L yang kita coret. Tinggal 120 detik. Jadi nilainya adalah 120 detik waktu yang dibutuhkan pada saat relax atau diam. Jadi seperti itu. Soal yang ketiga diambil dari soal OSK Fisika tahun 2008. Seorang menarik poros katrol dengan gaya F ke atas seperti pada gambar. Seperti ini. Anggap katrol dan tali tidak bermasa. Massa M2 lebih besar dari massa M1. Jadi seperti ini, ada gaya yang menarik, dan ini adalah M1 dan ini adalah M2. Yang dimana untuk pertanyaan yang pertama yaitu hitung gaya normal N2 maksimum agar M2 tetap tidak bergerak. Pertanyaan yang kedua, hitung gaya tegang tali T agar M2 tetap tidak bergerak. C, hitung gaya maksimum F agar M2 tetap tidak bergerak. Dan D, berapa percepatan massa M1 untuk harga gaya maksimum ini. Jadi untuk menjawabnya yang pertama tuh kita harus meninjau gambarnya dulu. Yang dimana kita harus perhatikan diagram gaya kedua massa dan katrol. Seperti ini. Jadi sini adalah gaya yang menarik. Pastinya ada tegangan tali di sini untuk arah yang berlawanan. Dan juga di sini juga. Dan sini pasti ada gaya berat. Dan untuk keduanya pasti ada gaya normal yaitu N. Sini M1 dikalikan G, M2 dikalikan G. Ini adalah W1, W2 seperti itu. Dan gaya normal pada benda M2 adalah N2. Jadi gaya normal pada benda massa kedua ini adalah N2. Oke, seperti itu. Setelah itu untuk kita menjawab pertanyaan A, yang dimana besar gaya normal N2 maksimum agar M2 tetap tidak bergerak. Otomatis T sama dengan dikurangi M2 kurangi M2G sama dengan 0. Yang dimana ini adalah hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja itu adalah T, tegangan tali, yang arahnya ke atas atau positif, dikurangi N2 dikurangi M2G. Jadi ini sama-sama arahnya ke bawah, seperti itu, sama dengan 0. Ini kenapa 0? Karena agar tetap tidak bergerak, berarti diam, seperti itu. Maka supaya gaya normal maksimum, maka T juga sama dengan 0. Yang dimana T0, jadi nilainya itu adalah N2 dikurangi M2G. Seperti itu. Juga sama ya. Nah, maka N2 sama dengan M2G. Ini tinggal pindahkan ke ruas kanan. Seperti itu. Akan menjadi positif. Yang dimana untuk menjawab yang B, besar gaya tegang tali T agar M2 tetap tidak bergerak. Agar benda M2 tetap diam. Yang dimana maka N2 itu sama dengan 0, gaya normal yang kedua. Maka T dikurangi M2G sama dengan 0. Otomatis nilai T-nya itu adalah M2G dikarenakan gaya normal yang kedua itu diam. Dan juga di sini sama juga menggunakan hukum Newton yang pertama. Karena untuk semua pertanyaannya itu rata-rata agar tetap tidak bergerak, otomatis itu 0. Maka menggunakan hukum Newton yang pertama, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban yang B. Kita lanjut untuk menjawab yang C. Besar gaya maksimum F agar M2 tetap tidak bergerak. Yang dimana kita sama juga menggunakan hukum Newton yang pertama, tapi untuk tinjau arah gayanya yang berbeda. Yang dimana gaya dikurangi dengan 2T, 2 kali tegangan tali, maka sama dengan 0. Seperti itu. Karena kan ditanya itu besar gaya maksimum F agar M2 tetap tidak bergerak, maka F juga berpengaruh dengan kedua tegangan tali untuk yang pertama dan yang kedua. Setelah itu F sama dengan ini pindahkan ke ruas kanan, maka nilainya 2T. Yang dimana T-nya tadi sudah kita peroleh dari nilai B, yaitu M2G. Maka 2 M2G itu adalah F-nya, seperti itu. Maka kita lanjut untuk menjawab yang D, yang dimana besar percepatan massa M1 untuk harga F maksimum atau T sama dengan M2G pada benda M1. Maka T1
kurangi M1G sama dengan M1A. Yang dimana ini adalah hukum Newton yang kedua. Kenapa? Karena yang ditanya adalah besar percepatannya. Berarti benda itu bergerak di arah atas atau di udara, di vertikal lah, seperti itu. Maka kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Jadi gaya yang bekerja itu adalah T dikurangi M1 dikalikan G sama dengan M1 dikalikan A. Yang dimana T ini adalah M2G. Setelah itu kita faktorin, maka nilainya adalah M2 kurangi M1 dikalikan G sama dengan M1A. Yang dimana tinggal M1 nya kita pindahkan karena yang ingin kita cari adalah A nya. Maka A sama dengan M2 kurang M1 per M1 dikalikan G, seperti itu. Jadi sekian dari pembahasan soal Olimpiade. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.